kotor, mengakibatkan virus yang banyak di dalam kandungan. Akhirnya anaknya kenapa-napa. Jadi buat kalian, apalagi yang belum cukup usia, para perempuan di Indonesia aja deh, nggak usah kebanyakan sampai keluar negeri. Jadi untuk semua perempuan yang ada di Indonesia, apalagi kalian belum cukup umur, ya, jangan sekali-kali kalian mau hamil, apalagi hamil di luar nikah. Yang ada itu nikah dulu baru hamil, ya, nggak ada yang namanya hamil dulu baru nikah, nggak ada. Jadi jangan dicontoh orang-orang yang hamil di luar nikah, walaupun mereka sayang, akhirnya nanti jadinya sakinah mawaddah warahmah. Nggak ada rumusnya hamil dulu baru nikah, nggak ada, ya. Ini gue terapkan kok di keluarga juga. Makanya kalian lihat sehuru haranya gue, yang kalian pikir gue tukang ribut lah, yang kata kalian gue mamer aurat lah, tapi tidak pernah yang namanya hamil di luar nikah. Tidak ada yang nikah dulu, usia kandungan udah besar, bunting dulu, usia kandungan udah besar, baru nikah. Nggak ada. Kalian bisa cari berita Nikita Mirzani hamil di luar nikah, nggak nemu. Karena nggak ada. Sebadung-badungnya gue, yang kata kalian cap gue ini adalah pendosa. Tapi gue tidak pernah yang namanya bunting melendung dulu baru kawin. Nggak ada, ya. Nakal boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya anak-anak teenager pengen tahu dunia luar, rasa ingin tahunya terlalu tinggi, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kebablasan, jangan sampai hamil. Ya sayang, nanti masa depannya hilang. Harusnya sekolah menimba ilmu, jadinya nggak sekolah, nggak punya masa depan. Harus ngurus anak di masa muda. Jangan. Kalian yang mau sholat guys, ya, karena perempuan itu ada masa haidnya. Jadi kalau kalian mau sholat, silakan sholat. Saya sedang tidak sholat, ya. Banyak kali sih yang ngasih gift. Ya Allah, terhura. Kalian cari tahu lah tentang saya. Pernah nggak saya hamil di luar nikah? Kalian nggak akan pernah nemu itu, karena itu tidak pernah terjadi dalam hidup saya. Tidak pernah terjadi di dalam hidup saya. Banyak kali loh. Makasih ya. Ya ampun. Ada apa sih? Semangat Kak, we support you. Thank you Erlin. Kenapa sedewasa ini Ami? Lah, memang dewasa. Apalagi Sangku mangku mingit semida. Kalian udah nonton belum tuh? Nonton deh Squid Game. Seru. Kak, syarat buat sekolah. Guys, gue itu nggak nyekolahin seluruh anak Indonesia ya. Hanya satu yang terpilih ya. Sudah, hanya satu. Itu juga lewat cap cip cup alaihum gambreng yang beruntung. Nggak ada syarat, nggak ada ketentuan, tidak. Hanya anak-anak yang berprestasi aja yang pengen melanjutkan sekolah, tapi terhalang oleh biaya. Yang ngedaftar udah bejibun, udah banyak banget. Nanti dipilih hanya satu ya, hanya satu. Teh. Mami kuat ya, harus kuat.
Guys, aku kasih tahu ya. Jadi kayak war ya. Loh, siapa ini yang kasih lumba-lumba? Nih, aku kasih tahu ya. Setiap manusia selama dia masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, cobaan itu akan terus datang, ya. Cuman bagaimana si penerima cobaan ini bisa terima dengan baik atau enggak. Nah, kalau karena gue udah biasa dicoba dan dikasih cobaan terus, jadi gue sudah tahu cara menghadapi setiap masalah dalam hidup gue. Ya, itu pertama. Kedua, gue kalau punya masalah dulu waktu masih muda, belum sedewasa ini umurnya, belum 38. Gue bentar lagi 39 bulan Maret. Dulu gue kalau menghadapi masalah, dulu gue menggebu-gebu, membara, terbakar. Waktu gue masih muda, sekitaran usia 30, 31, 32, 33 lah. Masih yang begitu, bang, bing, bung. Kalau ada masalah, wah gue gak mau tahu, pokoknya ini begini nih. Seiring berjalannya waktu, semakin gue dikasih banyak masalah, gue tuh jadi tahu cara menghadapi masalahnya. Ya, makanya kalau kalian melihat gue bisa sesantai ini, gue bisa biasa aja, ya karena menurut gue masalah itu akan terus ada selama gue masih dikasih napas sama Tuhan. Nah, cuman bedanya kalau sekarang ini gue ini sudah tahu bagaimana cara menghadapi masalah yang sedang gue lakukan, yang sedang ada di hidup gue. Gitu. Terus kenapa gue bisa sesantai ini? Karena hidup gue itu bukan berakhir di sini. Hidup gue itu masih panjang ke depan sampai Tuhan memutuskan cabut nyawa Nikita Mirzani. Baru selesai. Ya. Jadi kalian juga di luar sana yang pada punya masalah, jangan terlalu direnungkan. Jangan terlalu dibikin sedih sesugukan. Sekali nangis wajar. Kenapa? Karena manusia. Kita kan bukan robot ya, masih dikasih hati, pikiran untuk berpikir dan punya perasaan, ya kan? Kalau kalian renungin terus, kalau kalian terpuruk, yang ada apa? Kalian gak bisa makan, gak bisa kerja, tidak bisa melakukan aktivitas dengan benar. Apalagi untuk orang-orang yang dikasih masalah tapi dia bukan pengangguran. Itu hati-hati ya, masalah boleh dipikirin tapi jangan terlalu larut. Nah makanya gue itu kalau misalkan sekarang gue dikasih cobaan nih, bikinnya saya mie goreng dong pakai telur. Oh iya, kayak sekarang gue dikasih cobaan lagi ya kan. Tiba-tiba penghujung awal tahun 2025 ada yang kabur. Awalnya oh iya, gue bilang kok bisa kok ini, tapi nangislah seharian itu, nangis. Kenapa sih kok nangis? Ya sedih, manusiawi kalau gue nangis. Kecuali udah gak nangis, nah itu dipertanyakan, kenapa ini Nikita Mirzani udah gak nangis? Apakah hatinya udah beku seperti es yang ada di Tromso? Nah itu. Kalau gue masih menangis berarti hati gue masih tergerak. Dan gue kenapa sih sesantai ini ya, karena banyak urusan guys, bukan cuma ini doang. Gue harus ngurusin anak gue yang 2 lagi, Aska dan Arkana. Gue harus ngurusin kerjaan gue, ya seperti yang kalian lihat. Walaupun gue banyak masalah, off air gue tetap kenceng. Terus belum lagi gue ngurusin bayi gue yang baru meletek ini, Miami, restoran mie ayam dan bakso. Jadi gue gak bisa guys disuruh terus merenung gitu. Daripada puyeng mending gue ke salon ngecat rambut. Daripada puyeng mendingan gue treatment di Bening Klinik. Sekarang gitu aja guys. Punya masalah nggak apa-apa, hadapin masalahnya. Tapi jangan terlalu dipikirin sampai sakit, sampai nggak bisa makan gitu. Makan mah makan aja. Tapi itu bisa kalian pelajari seiring berjalannya waktu guys. Itu namanya pengalaman hidup. Semua orang mungkin gak bisa juga kayak gue. Ini gue karena udah bisa sesantai ini karena pengalaman hidup gue yang terlalu banyak. Mungkin di usia gue 38 tahun yang dikasih cobaan seberat ini, di usia 38 tahun mungkin gue doang kali gitu yang tersorot kamera. Ya gak tau lah di luar sana yang gak tersorot kamera, mungkin ada yang lebih parah dari gue. Tapi kan karena tidak terdengar, tidak terlihat. Gitar
gitu. Nah ini pesen aja sih ya, semua kalian lakukan boleh, mau kalian gak lakukan boleh, toh masalah kalian juga. Cuman gue sharing aja, ketika kalian punya masalah boleh kok kita merenung, sedih sehari aja, abis itu kita cari jalan keluarnya gitu. Jangan kita meratapi nasib terus tapi kita nggak cari jalan keluarnya, tiap hari nangis, nggak akan ada solusinya. Solusinya nggak ada. Solusinya cuma lu stres, berat badan lu berkurang, lu nggak punya nafsu makan, nggak punya nafsu kerja dan nafsu-nafsu yang lain. Itu. Ini menurut gua pengalaman gua yang begitu banyak, makanya gua lancar untuk ngomong seperti ini. Karena gue diterpa dan dibangun dan dibikin kuat oleh cobaan yang berat. Kalian yang mau maghrib aja. Gue lagi berdarah. Ya, gue ini perempuan bukan laki-laki. Perempuan itu ada halangannya tiap bulan. Jangan ada gila-gilanya netizen ya. Beli ya tuh ada uangnya di meja. Ada berapa? Alasannya aku pengen makan mie goreng dari kemarin, pengen banget makan mie goreng guys. Alasannya sering kali itu ada korun tuh. Ya Allah, kalian tuh pada ngapain sih pada baik-baik amat ngasih gue gift korun. Tuh ada korun tuh guys. Matthew mana? Ya nggak tahu. Matthew kan nggak serumah sama gue. Ada berapa? Enggak, ada berapa di meja itu? Coba ambil. Kalian gak usah tanya-tanya yang lain, karena seperti yang tadi gue bilang, gue akan fokus ke kasus Polda Jatim yang sudah ditetapkan Waria Isa Zega menjadi tersangka, dan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Waria Isa Zega plus travel uler yang memberangkatkan. Di situ aja dulu guys, gak usah tanya kemana-mana karena percuma, gak akan gue jawab juga. Ya, kasih semua ke hati. Ya, sudah cukup dipecah belahnya, sudah cukup, sekarang fokus gue ke sana. Jadi kalian mau tanya apapun tidak akan gue jawab, kecuali yang tadi gue kecuali yang tadi gue bilang. Kalian ngapain sih kasih gue gift bener deh. Ini kan kasusnya Waria Isa Zega yang sudah ditetapkan jadi tersangka di Polda Jatim kan sudah mau ending. Nah inilah yang gue bilang ending. Sebentar lagi akan ending. Apakah dia akan dibui atau dia tetap bebas melakukan bullying terhadap anak kecil. Tuh ya. Jadi fokus ke kasus Polda Jatim yang sudah menetapkan Waria Isa Zega menjadi tersangka. Itu dulu, jangan kemana-mana. Karena kasus ini sudah mau mendekati ending. Inilah yang gue bilang endingnya. Kalau kasus-kasus yang lain endingnya belum ada, tapi yang lain udah pada seneng. Padahal endingnya belum ada, belum mendekati ending. Kalau yang ini sudah mau mendekati ending. Jadi ke situ aja dulu ya. Rambutnya asli nggak? Asli tuh. Sekarang lagi ngaji, iya. Teh Ati lagi ngaji. Kedengeran ya?
Jadi di rumah ini tuh ya diterapkan juga agama. Jadi buat para pembenci aku yang bilang, ya gimana ibunya ngasih contoh yang gak baik. Hey, saya tidak pernah memasukkan atau suruh tidur ya pacar-pacar saya di rumah. Mendingan di hotel. Paham? Kalau ini dipermasalahkan hanya cium pipi dipermasalahkan oleh para yang katanya musuh-musuh gue, itu urusan dia. Ya mungkin dia percintaannya nggak happy. Tidak ada. Gue itu bukan dilahirkan dari keluarga yang tidak benar. Gue itu dilahirkan dari keluarga yang benar dan mengerti banget soal agama. Jadi kalau kata orang-orang luar yang ya nih kita memberikan contoh, ya atur sendiri sama mulut kalian ya. Tidak ada seorang ibu yang memberikan contoh yang tidak baik apalagi di dalam rumah. Gitu. Lah liburan. Masa liburan sedih-sedih? Liburan ya happy-happy, bawa anak-anak. Liburan tahun baru ke Paris, ke Tromso, ke Copenhagen. Perginya sama anak-anak. Rame-rame. Ya kan? Kecuali gue perginya berdua, bolehlah kalian ngejudge gue. Oh ibunya sibuk pacaran. Enggak, gue liburan aja sibuk ngurusin anak. Dan kalau ada yang mempermasalahkan liburan gue, kayaknya kalian harus liburan juga deh. Setiap tahun sebelum ada huru hara atau sesudah ada huru hara, setiap pergantian tahun gue itu tidak pernah ada di Indonesia. Gue itu selalu berlibur pergantian tahun bersama anak-anak tercinta. Ya. Jadi kalau ada yang permasalahkan, ya ibunya happy-happy. Ya harus happy guys. Namanya liburan ya harus happy. Masa liburan udah keluar uang banyak nggak happy? Harus happy. Ya ibunya asik pacaran ke Paris, itu namanya fitnah. Karena gue perginya gak berdua, gue perginya 11 orang. Adik gue bawa, pacarnya adik gue bawa, tim gue bawa, Dea gue bawa, Teteh gue bawa. Jadi yang itu fitnah. Gak boleh fitnah, apalagi udah ada buktinya. Kan ada juga netizen, iya tuh anaknya gak diurusin tuh, ibunya asik pacaran ke luar negeri. Itu namanya fitnah. Itu fitnah. Karena perginya 11 orang. Terus ada yang bilang, iya ibunya asik pacaran, pasti sekamar. Tahu dari mana gue sekamar? Emang lu bisa lihat? Gue liburan 11 orang, gue satu kamar aja tidurnya berempat. Gue, Aska, Arkana, Teteh. Jangan suka fitnah. Ini kita ngasih contoh yang gak baik anak-anaknya. Gue bukan tinggal di Gang Doli ya. Gue gak tinggal di Gang Doli yang harus ngeliatin ke anak-anaknya apa yang dilakukan orang tuanya. Enggak, itu fitnah. Itu juga fitnah. Gue itu dididik ya dari keluarga yang berpendidikan dan tahu betul akan agama. Nggak ada yang ngasih contoh buruk ke anak-anak gue. Kalau misalkan kalian lihat gue pelukan sama pacar gue dicium pipinya, wajar. Di mana yang nggak wajarnya? Kecuali depan anak, gini nih, tuker-tukeran bibir baru. Ada nggak kalian dapetin video depan anak gua terus ini kulum-kulum bibir? Kan nggak ada. Udah guys, aku
mau udahan dulu ya. Mudah-mudahan terbukalah isi otak kalian ya. Memang kalau ngebully gue tuh paling endul sebetulnya, tapi tenang, semua bisa aku jawab dengan baik dan tertata ya. Sekali lagi terima kasih tadi yang sudah kasih gift itu ya. Terima kasih, nanti aku bakal kasih lagi seperti biasa. Aku kalau lagi gabut suka scroll TikTok, misalkan ada ya nenek-nenek lo, kakek-kakek lagi ngaji, selalu aku kasih giftnya balik ke mereka. Terima kasih, thank you so much. Bye.